Halo semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan proyek-proyek saya di minggu yang kemarin. Um, saya langsung aja mulai aja ya. Dari proyek yang pertama, proyek Hercules. Untuk proyek Hercules kemarin ini yang menarik tuh cuman ada dua proyek ya, dua kerjaan yang cukup menarik. Yang pertama adalah mereka ini lagi proses untuk merubah platform untuk email marketing mereka. Jadi email subscription mereka sebelumnya pakai platform A, terus pindah ke platform yang baru. Dan ini cukup tricky ya, karena sebagai perusahaan ya bisa dibilang news yang punya banyak sekali website, kita handle 4 website dari mereka. Itu website yang paling kecil aja itu subscription-nya kalau nggak salah itu sekitar lebih dari 60.000 email. Jadi ketika nanti akan dimigrasi itu datanya kan harus dipindah semua dan lain sebagainya. Dan buat saya kerjaannya itu adalah untuk update semua form yang ada di website. Itu banyak sekali ya. Ada form untuk list tertentu, ada yang di header, ada yang di footer, ada di mana-mana. Jadi itu butuh planning yang cukup banyak dari saya dan dari klien juga. Terus kerjaan yang menarik lagi itu, nggak ada sih, cuman ada update aja dari kerjasama dengan salah satu universitas. Itu cukup oke ya, cuman agak di pending sedikit. Jadi katanya datanya baru akan ready kalau nggak salah Agustus akhir atau September awal. Jadi kemarin kita estimasi ya untuk caranya untuk migrasi data yang nanti ya, mengupdate data yang baru. Tapi ya cuman itu aja sih yang menarik dari Project Hercules. Untuk project yang kedua, Project Ariel, ini yang gede itu apa ya? Yang pertama itu kita ngupdate, masih dalam progres ya nih ya. Baru mungkin akan selesai minggu depan. Itu saya dapat kerjaan untuk ngupdate sistem reporting yang ada di sana. Jadi kan ini kan websitenya yang paling gede mereka itu user generated. Jadi bisa dibilang mungkin gampangnya itu kayak YouTube gitu. Kalau di YouTube itu kan ada tombol untuk nge-report konten. Entah report ke YouTube-nya untuk bilang kalau ini spam atau ada bullying atau nggak sesuai kontennya, dan atau kontennya itu melanggar misalnya pornografi dan lain sebagainya. Tadinya di website ini itu sistemnya cukup simpel, jadi kita cuma bisa report aja tanpa ngasih detail ya yang di report itu bagian mananya. Jadi kadang ada kebingungan dari pihak administrasi mereka, kok di report kenapa konten ini gitu. Jadi di kerjaan ini saya ngupdate untuk itunya. Jadi menambahkan beberapa opsi dan beberapa form untuk biar orang yang nge-report itu bisa ngasih tahu yang di-report itu sebenarnya bagian yang mana ya. Terus selain itu di Project Ariel itu akan ada sebuah kerjasama yang cukup unik ya dengan rumah duka. Ya ini agak sedikit aneh. Tapi ya nanti kita akan bikin landing page buat rumah duka tersebut dan lain sebagainya. Tapi ya semoga jalan ya ini ya. Sedang progres untuk saya estimasi juga, dan saya breakdown fitur-fiturnya, karena fitur yang diminta dari rumah dukanya itu cukup aneh ya, karena fitur-fitur yang diminta itu nggak ada di website yang ada sekarang. Nanti lihat apakah bisa jalan atau enggak, beneran deal atau enggak. Kayaknya sih bakal deal sih, dan pinginnya sih mereka launch kalau nggak salah itu out of September. Selain itu ada lagi project yang ketiga, project Aurora. Kemarin saya sudah dapat desainnya dan saya review, walaupun cuma review tipis-tipis karena belum detail juga. Jadi cuma desain tanpa ada konten, dan kontennya juga belum ready. Jadi kemungkinan desainnya akan berubah, dan desainnya juga belum desain yang final, tapi ada kalau nggak salah 2 alternatif desain yang besar. Jadi kita kan cuma dari saya sendiri sebagai engineer
cuman ngelihat aja ada yang perlu diperhatikan nggak di situ. Misalnya ada desain yang nggak bisa dibikin dan lain sebagainya, itu saya harus ngasih tahu. Dan kayaknya sih oke, walaupun desainnya sepertinya sangat-sangat kompleks ya menurut saya, tapi ya cukup wajar karena yang mereka cari memang desain yang bikin orang ketika lihat itu jadi wow gitu ya. Jadi banyak interaksi di desain tersebut ketika scrolling dan lain sebagainya, itu cukup keren sih desainnya memang. Dari segi warnanya juga bagus. Untuk update lainnya ada banyak sih ya. Dari kantor tempat saya bekerja itu ada banyak sekali update. Mulai tahun depan itu banyak sekali perubahan ya. Dari sistem cutinya akan dirubah. Yang tadinya waktu saya masuk ke perusahaan ini itu saya dapat cuti kalau nggak salah 13 hari. 12 hari itu 13 hari setahun. Terus saat ini saya dapatnya kalau nggak salah 15 hari ya setahun. Dan itu akan dirubah. Jadi bilangnya sih fleksibel gitu ya. Jadi nggak ada batasan. Tapi juga menurut saya sih kemungkinan bakal akan lebih sedikit orang yang cuti ya. Karena saya sendiri walaupun dapat cuti 15 hari dalam setahun, ini bulan Juli ya, akhir Juli ini saya masih punya mungkin 12 hari mungkin ya. Saya jarang sekali ambil cuti, dan setiap tahun kan ditambahin terus ya. Kadang saya ambil agak panjang gitu, tapi ya kita nanti lihat hasilnya seperti apa. Cuman kita nanti akan dapat cuti untuk sakit juga ya. Dan nanti kita lihatlah hasilnya seperti apa untuk cuti dan lain sebagainya, karena masih akan diimplementasikan tuh tahun depan. Ada juga beberapa tools yang akan dirubah ya, tools internal untuk misalnya tracking waktu dan lain sebagainya itu dirubah semua, mungkin untuk mengakomodasi tim yang lebih besar. Terus ada juga update tentang summit ya. Summit itu pertemuan satu perusahaan, biasanya ngumpul semua. Selama ini sih selalu 1 tahun sekali ya. Jadi waktu tahun pertama saya di 10up itu saya di Wyoming, Amerika. Tahun kedua itu di Disney, Orlando. Terus tahun ketiga, keempat itu COVID, jadi nggak ada. Terus tahun kemarin itu kita ke Islandia, dan tahun ini nggak ada. Dan kayaknya sih dari obrolan yang awal kemarin itu tidak diadakan lagi karena sudah terlalu ribet ya. Karena kan sekarang perusahaannya tahun kemarin aja itu total karyawannya tuh kalau nggak salah 150-an, dan itu butuh mungkin setengah tahun sendiri untuk persiapan, karena kan untuk ngebooking hotel untuk 150 orang, terus pesawatnya 150 orang dari berbagai negara, terus ketika datang juga harus kan dijemput semua kan. Ada yang bagian untuk jemput, ada yang datang 2 hari sebelumnya, ada yang datang sehari sebelumnya, ada yang datang pagi, siang, sore, dan lain sebagainya. Dan setiap orang kan harus ada acaranya juga, dan pokoknya ribet sekali memang. Saya bisa mengerti kalau memang itu nggak akan diadakan lagi, karena dari perusahaannya juga sekarang kan bisa dibilang 2 kali lipat daripada sebelumnya setelah merger dengan perusahaan namanya View. Jadi total karyawannya sekarang itu sekitar 300-an karyawan kalau nggak salah. Jadi untuk bikin event seperti itu cukup rumit menurut saya. Tapi katanya sih mungkin akan diadakan lagi, tapi mungkin 2 tahun sekali, atau nanti sistemnya akan dibikin secara regional ya, kayak misalnya India ngumpul sendiri gitu ya. Cuma kalau Indonesia cuma saya sendirian, jadi saya nggak tahu, mungkin bisa ngumpul bareng dengan anak-anak yang teman-teman yang di daerah Asia Tenggara mungkin ya. Walaupun cuma ada sedikit ya, mungkin dari Vietnam ada 2 kalau nggak salah. Tapi nanti lihatlah ya hasilnya seperti apa. Cukup menarik sih diskusinya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.